Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali di Bina Iman Anak Santo Laurentius. Iya. Kak. Iya, Kak. Apa tema kita minggu ini, Kak, buat adik-adik? Tema kita hari ini adalah Yesus menyembuhkan. Oh, berarti Yesus bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tentu saja. Oke. Kak, kita nyanyi dulu dah. Ya, kita nyanyi dulu ya adik-adik ya. Oke, siap-siap. Lagunya apa, Kak? Selamat pagi Tuhan. Oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Baik, Kak. Bertambah-tambah cintanya. Oke, Kak. Adik-adik, Yap. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, terima kasih berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati kami selama mendengarkan Bina Iman Anak Santo Laurentius pada hari ini. Buatlah kami dengan fokus mendengarkan firman-Mu Bapa. Kabulkan doa kami Bapa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kak, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit kita, tapi masa kita masih harus bersedih? Iya ya. Jadi kita harus selalu bahagia adik-adik. Gembira, Kak. Gembira karena Tuhan Yesus selalu menyembuhkan hati kita, ya, menyembuhkan kita. Kalau gitu, Kak, kita nyanyi bersama anak-anak, kita wujudkan hati kita yang gembira adalah obat ternyata. Oke, Kak, kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Siap, Kakak. Oke, Kak, yuk. Masuk. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Gembira. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hey, Kak, jadi ya, Kak.
Selain Tuhan Yesus menyembuhkan kita, kita pun harus memiliki hati yang gembira. Ya. Sekarang adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, dengarkan baik-baik ya. Oke. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Kak Nia akan membacakan Injil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, gimana? Udah dengerin dong bacaan sucinya? Adik-adik pasti udah sering ya denger kalau dokter bisa menyembuhkan atau mengobati orang yang sakit. Tapi nih adik-adik ya, ada yang lebih hebat lagi dari dokter. Dalam bacaan di hari ini, kita dengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka secara ajaib. Bagaimana misalnya? Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Ibu mertua Simon itu adik-adik sudah tua, sudah nenek-nenek. Jadi ketika dia berbaring sedang sakit, Tuhan Yesus menjamahnya. Hanya memegang tangannya saja, ibu mertua Simon sudah sembuh. Dia langsung bangun dan sehat kembali. Sehingga ketika dia bangun, dia sudah sehat kembali, dia langsung melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dia menjamu mereka dengan makanan dan minuman. Sehingga adik-adik, ketika orang-orang mendengar bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan ibu mertua Simon, orang-orang pun berbondong-bondong, beramai-ramai datang kepada Yesus. Mereka membawa yang sakit, bahkan yang kesurupan pun dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka? Ayo, tadi udah dengerin dong bacaan kita sucinya kan ya? Nah, Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka semua. Tidak memandang siapa mereka, mau tua, mau muda, atau mau dia cantik atau ganteng, bahkan yang menyeramkan sekalipun, yang kerasukan setan, Tuhan Yesus tetap mau menyembuhkan mereka semua, menyelamatkan jiwa mereka yang kerasukan setan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sedang
memberikan teladan bagi kita untuk melayani mereka yang sakit. Karena apa adik-adik? Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang sakit itu orang yang lemah. Mereka tak berdaya. Mereka membutuhkan bantuan kita. Membutuhkan bantuan dari orang-orang yang masih sehat. Jadi kalau kita sehat, pasti kita salah satu orang yang bisa membantu mereka yang sakit. Mungkin kita tidak dapat menyembuhkan mereka. Kita bukan dokter. Kita memang tidak bisa menyembuhkan mereka yang sakit fisik. Tetapi yang perlu kita ketahui adik-adik, bahwa beberapa dari mereka, orang-orang di sekitar kita, mereka tidak sakit fisik, tidak terluka seperti berdarah, atau sakit karena jatuh, atau sakit karena kecelakaan, atau sesuatu yang bersifat fisik. Kita mungkin tidak dapat menyembuhkan mereka. Tetapi ada beberapa mereka yang sakit di sini nih, sakitnya di sini, di dalam hati mereka. Tidak sakit secara fisik, tapi sakit dalam hati, sakit dalam perasaan mereka. Mungkin karena mereka sedih, mereka kehilangan, atau mereka sedang kecewa, atau memiliki masalah yang lainnya. Nah, untuk mereka lah kita dapat hadir, kita dapat membantu mereka, kita dapat melayani mereka. Dengan cara apa? Dengan perkataan kita menjadi sukacita bagi mereka, berkata-kata yang baik, memberikan penghiburan, menghibur mereka, memberi kekuatan baru bagi mereka. Dengan menjadi tempat bercerita saja adik-adik, kita sudah sangat membantu mereka. Jadi kita cukup mendengarkan saja apa keluh kesah mereka, apa yang menjadi cerita mereka. Itu sangat membantu loh, meringankan beban mereka, meringankan kesedihan mereka. Dengan demikian, kita menjadi perantara Tuhan menolong mereka, perpanjangan mulut Tuhan untuk menghibur mereka, meringankan rasa sakit dalam hati mereka. Nah, bacaan Injil hari ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa citra Allah melalui Tuhan Yesus yang hadir ke dalam dunia adalah melayani siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Contohnya kalau di rumah ya, nih yang punya adik, ketika mama sedang sibuk, boleh loh kakaknya membantu mama menjaga adiknya, menemani adik bermain, sehingga mama bisa fokus ke pekerjaan yang lainnya. Atau kalau di rumah juga nih, ketika mama sedang capek, habis kerja, nyapu, ngepel, nyuci, atau habis kerja dari luar, capek. Nah, adik-adik bisa loh datang kepada mama dengan menawarkan diri. Mama mau aku pijit, sini aku pijit tangannya atau kakinya. Pasti mama jadi senang sekali dan capeknya pasti berkurang. Atau ketika mama di rumah atau papa sedang sibuk atau membutuhkan bantuan, adik-adik bisa loh berinisiatif menawarkan diri, bertanya, papa atau mama, ada yang bisa aku bantu? Menawarkan diri untuk membantu. Begitupun untuk mereka di luar sana, mereka yang sakit, mereka yang kesusahan, kita bisa membantu mereka dengan cara berbagi, memberikan materi, rezeki yang kita miliki. Kita bisa berbagi dengan mereka. Pasti mereka sangat terbantu. Dan kita juga bisa bantu melalui doa. Kita bawa mereka dalam doa kita. Kita mohon kesembuhan kepada Tuhan untuk mereka yang sedang sakit. Oh ya, adik-adik, tadi masih ingat ya? Di bacaan Injil diceritakan setelah menyembuhkan orang-orang yang sakit, Tuhan Yesus besok paginya, di pagi hari, dia pergi ke tempat yang sunyi. Ngapain adik-adik? Untuk berdoa, berkomunikasi kepada Bapa di surga. Nah, adik-adik, dalam hidup ini Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa apapun kesibukan kita, apapun yang kita sedang hadapi, tetap jangan lupa untuk berdoa.
Karena Tuhan Yesus di dalam kesibukannya melayani, menyembuhkan orang, dia tetap memberikan waktunya berdoa kepada Allah Bapa. Kita pun diajak untuk selalu memberikan waktu kita, menyempatkan diri untuk berdoa, berkomunikasi kepada Bapa di surga. Karena apa adik-adik? Karena itulah menjadi kekuatan kita untuk melakukan pelayanan, untuk memberikan kasih kepada sesama kita. Dari mana kekuatan itu kalau bukan dari Tuhan adik-adik? Jadi dokter pun menyembuhkan atau mengobati orang sakit, itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan melalui dokter. Dokter hanya perantara Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Jadi mereka sembuh bukan karena dokter, tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri dokter, dalam diri para perawat. Dan kita pun saat kita membantu orang-orang yang kesusahan, membantu mau apa-apa, atau menghibur mereka yang sedang sedih, itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Kuasa Tuhan yang membawa kita menjadi perantaranya untuk menolong mereka, menyembuhkan mereka. Oke adik-adik, kita diajak untuk melayani dan tetap berdoa, berkomunikasi kepada Bapa. Siap? Tetap semangat ya. Dan yuk kita lanjut ke aktivitas. Hai adik-adik, siap untuk membuat aktivitas? Yuk, kita siapkan bahan-bahannya. Karton berbentuk hati, lalu ada karton berbentuk bulat, lem, ada juga perban, lalu kakak punya kapas untuk menghias, dan kakak juga punya tensoplas. Oke, yuk. Oh, ada satu lagi tali ketinggalan. Mari kita siap ya. Pertama, kakak mau menulis Yesus penyembuhku sesuai dengan bacaan Injil pagi hari ini. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Lalu kita mulai menghias ya. Kita gunakan alat-alat yang biasanya dipakai saat kita luka. Misalnya tensoplas, lalu perban. Nah, perbannya kakak tempel di bagian bawah. Adik-adik bebas loh mau tempel di bagian manapun untuk menghias secantik mungkin, sebagus mungkin. Nah, terakhir kakak mau hias dengan kapas. Oke. Lalu setelah selesai kapasnya ditempel, kita akan pasang tali gantungannya. Oke, diikat ya di bagian atas, kiri dan kanan. Oke, sekarang kita ambil karton yang bundar. Kita mau tulis kutipan dari Markus 1 ayat 31, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Lalu kita sambung ya, kita ikat dengan tali. Oke, nah sudah jadi, selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik. Aduh, sudah selesai ya mendengarkan firman Tuhan. Dan sudah juga mengikuti aktivitas. Wah, good. Adik-adik, udah saatnya nih kita tutup dengan doa. Bang Step. Oke, siap Kak. Ya. Oke, mari adik-adik kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang kudus, Allah Bapa yang marahim, kembali kami bersyukur Bapa atas berkat-Mu dalam bina iman pada hari ini. Kami boleh bersukacita, kami boleh bergembira, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh sakit penyakit kami. Bimbing kami hari ini dan hari esok, agar kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke Kak, satu buah lagu buat adik-adik. Siap. Ayo adik-adik kita nyanyi ya. Ikut nyanyi ya. Biar terus bahagia dan disembuhkan selalu oleh Tuhan.
Oke? Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay! Sampai jumpa.